Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang insyaallah mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus mengkaji kisah atau sejarah Nabi dan para sahabatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah dari Nabi dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil pelajaran dari mereka-mereka ini, dan mudah-mudahan juga kita dipertemukan dengan orang-orang soleh terdahulu di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sampai kepada penaklukan kota Bilqis. Berarti ini kota yang keberapa, Bu? Yang keberapa? Kedua, okay? Kota yang kedua yang ditaklukkan oleh pasukan muslimin. Nah, dalam penaklukan kota Bilqis ini pasukan muslimin berhasil menawan putri dari penguasa Mesir. Penguasa Mesir itu kalau ini namanya Muqawqis. Muqawqis. Kalau anaknya namanya Armanusa. Armanusa. Ini wanita, Bu, ya. Armanusa. Jadi putri Muqawqis ini ditawan beserta dengan budak-budaknya, pembantunya sekaligus harta-hartanya. Tetapi kemudian Amr bin As mengatakan, mengingatkan pasukan muslimin dengan surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, apa kalau ini? Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan pula. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, ya, baik itu muslim maupun non-muslim. Kalau itu non-muslim, tetap dibalas dengan kebaikan. Nah, masalahnya, Pak, kalau kita diberi kebaikan oleh non-muslim, sementara kita tidak bisa membalas kebaikan, apa yang kita lakukan? Nah, Pak, kira-kira? Mendoakan, ya, mendoakan. Kalau misalnya orangnya punya usaha, ya semoga usahanya lancar. Dan ini diperbolehkan, apalagi mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Nah, itu doa yang paling luar biasa. Nah, kalau mendoakan supaya dapat hidayah ini jangan di depan orangnya, Bu. Oke, jangan di depan orangnya, tersinggung. Ini juga pernah dilakukan Nabi, Bu, ketika mendapatkan hadiah dari penguasa Romawi, yaitu Heraklius, dengan hadiah yang sangat banyak. Nah, kalau membalas langsung Nabi tidak bisa, sehingga kemudian Nabi mengatakan, adamallahu mulkahu, semoga Allah melanggengkan kekuasaannya. Padahal ini non-muslim, kafir. Tapi oleh Nabi didoakan semoga
Allah melanggengkan kekuasaannya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bahwa tidaklah balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan. Kalau kebaikan dibalas dengan kejelekan itu namanya ditulung mentung. Ajar wong Jawa nggih. Ditulung mentung, masyaallah. Ini namanya kurang ajar. Ditulung mentung. Nulungi asu. Napa, Pak? Kayak wong jenengan wong Indonesia apa wong Jawa, Pak? Nulungi asu kecepit. Ya. Baru ditolong terus nyokot. Ya. Itu kata orang Jawa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi Mukaukis ini pernah memberikan hadiah juga kepada Nabi. Jadi dia tidak mau masuk Islam tapi memberikan hadiah kepada Nabi berupa barang-barang berharga, termasuk kendaraan, termasuk emas, dan satu orang budak untuk Nabi, kemudian satunya untuk pembawa suratnya. Nah, budak itu akhirnya dinikahi oleh Nabi. Sinten Pak kalau ini? Mariatul Qibtiyah. Jadi dulu Mariatul Qibtiyah ini adalah seorang budak, tetapi oleh Nabi kemudian dinikahi. Masya Allah. Akhirnya semua pasukan kemudian sepakat untuk mengembalikan Armanusa kepada ayahnya. Masya Allah. Dan luar biasanya adalah di tengah-tengah perjalanan, pembantunya mengatakan, wahai Tuan Putri, orang-orang Arab itu mengelilingi kita dari seluruh penjuru. Kita tidak boleh lepas, jangan sampai lepas. Dan jawaban yang sungguh luar biasa dari Armanusa adalah, sesungguhnya diriku merasa kehormatanku sangat aman di perkemahan orang Arab itu. Dan itu tidak aku rasakan di dalam istana ayahku. Kenapa, Pak? Karena dia melarikan diri karena tidak mau dinikahkan dengan putranya Heraklius yang namanya Konstantin kemarin. Jadi putri Mukaukis ini melarikan diri ke kota Bilqis sehingga ditawan oleh pasukan muslimin. Masya Allah. Maka ketika putrinya datang dengan selamat, ayahnya yang bernama Mukaukis ini gembira, sangat gembira. Dan kegembiraan itu juga karena perlakuan pasukan muslimin kepada putrinya. Tidak diapa-apakan, Pak. Bahkan dideloke mboten nggih. Aman, sangat aman nggih. Masya Allah. Baik. Maka setelah kota Bilqis ini takluk, pasukan muslimin kemudian terus bergerak ke wilayah sungai. Nah, di sungai Mesir itu ada sungai yang terkenal, nama Pak? Sungai Nil. Okay. Kalau Tigris itu kemarin sudah kita bahas, sungai di Irak. Okay. Sungai Tigris atau sungai Efrat. Jadi lanjutannya Pak, Tigris sama Efrat itu. Seperti sungai di Surabaya itu. Itu kan awalnya dari Solo sana. Bengawan Solo, terus sungai sampai Surabaya namanya Sungai Kalimas. Nggih kados ngoten niku nggih. Kados ngoten nggih. Jadi pasukan muslimin ini kemudian bergerak menuju ke Sungai Nil. Di wilayah yang namanya Ummu Dhanin. Amr bin As kemudian berkirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk meminta bantuan tambahan pasukan. Maka Sayyidina Umar kemudian mengirim 4.000 pasukan. Yang dibawa Amr bin As kemarin berapa? 4.000 juga, okay? 4.000 juga. Nah, Sayyidina Umar ini kemudian mengirim pasukan sejumlah 4.000 personel. Nah, di dalam suratnya para jamaah sekalian, Umar mengatakan,
setiap 1.000 orang terdapat 1 orang yang mewakili 1.000 orang. Saya ulangi sekali lagi. Setiap 1.000 orang terdapat 1 orang yang mewakili 1.000 orang. Berarti pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar ini jumlahnya berapa? 4.000 kan? 4. Nah, yang 4 ini dianggap masing-masing 1.000 orang. Berarti seakan-akan pasukan ini berjumlah 8.000, Pak. Masya Allah. Karena ada 1 orang yang mewakili 1.000 orang. Ini keyakinan yang luar biasa, Pak. Berarti 4 orang itu mempunyai kemampuan perang dan kesabaran yang di atas rata-rata. Sehingga mereka seakan-akan mewakili 1.000 orang. 1 orang disamakan dengan 1.000 orang. Kalau kemarin sudah kita pernah bahas itu di perang Irak atau Persia, itu ada seorang sahabat yang namanya Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Yang kata Sayyidina Abu Bakar, Qa'qa' ini mempunyai suara yang seakan-akan atau sama dengan 1.000 orang. Jadi kalau Qa'qa' ini ngomong nantang perang, ini hampir semuanya orang bergidik. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, kalau di dalam pasukan itu ada Qa'qa', pasti pasukan ini tidak akan terkalahkan. Nah, sekarang Sayyidina Umar kemudian membuat keyakinan kepada dirinya dan untuk pasukannya, bahwa di antara 1.000 orang itu terdapat 1 orang yang jumlahnya atau yang dianggap mewakili 1.000 orang. Lalu siapa saja 4 orang ini? Yang pertama adalah Az-Zubair bin Awam. Ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Asyara mubasysyirina bil jannah. Jadi 10 orang itu, Pak. Ini ketika masih seger buger, Nabi sudah mengatakan bahwa orang-orang ini nanti akan berada di surga. Dengan kata lain, Nabi yakin bahwa setelah ini, orang ini tidak akan pernah melakukan dosa yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, selain itu, Pak, Az-Zubair bin Awam ini juga menantu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira anaknya sinten, Pak, sing oleh Zubair bin Awam ini, Pak? Pernah dengar, Pak? Sinten, Pak? Isok 100.000 malih. Namanya adalah Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar yang dijuluki dengan Dzunniqataini, orang yang mempunyai 2 ikat pinggang. Kenapa? Karena dulu ketika hijrah Nabi mau berangkat, Sayyidina Abu Bakar mau berangkat, ikat pinggangnya itu disobek jadi 2. Bukan ikat pinggang kados jenengan, Pak nggih. Tali kain niku lho nggih. Bukan yang ono niku kadosan niki mboten saged disobek. Yang satu tetap dipakai dan yang satu untuk mengikat bekalnya Nabi dan ayahnya. Masya Allah. Jadi Az-Zubair bin Awam ini adalah menantu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang nantinya mempunyai anak namanya Abdullah bin Zubair. Nanti kapan-kapan kita sampai kepada Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair ini adalah bayi pertama yang lahir ketika para sahabat hijrah ke Madinah. Sebab ketika para sahabat hijrah itu orang-orang Yahudi mengatakan, kami orang-orang Yahudi sudah melaknat orang-orang Muslim dan tidak akan punya keturunan. Itu sumpah orang Yahudi. Ternyata lahir, Pak. Nah, orang-orang Muslim awalnya ya dilaknat begitu, ada rasa takut, Pak. Tetapi Allah kemudian menakdirkan bayi lahir dari Asma binti Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair. Jadi yang pertama adalah Zubair bin Awam. Yang kedua adalah Al-Miqdad
bin Al-Aswad. Ini adalah veteran perang Badar yang sangat pemberani. Veteran perang Badar. Dan veteran perang Badar itu dijamin begini Pak bahasanya. Isma syi'ta fa innaka ghafurun. Hidup sesukamu setelah ini sebab engkau telah diampuni. Itu perang Badar, veteran perang Badar. Jadi jaminannya luar biasa jaminannya. Kemudian yang ketiga adalah namanya Ubadah bin Samit. Nah, Ubadah bin Samit ini adalah salah satu di antara orang yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Ini sudah lama bahasan Bai'atul Aqabah ini, Pak. Mbuh jenengan seeling napa mboten? Jadi Nabi sebelum hijrah itu kan ada orang Madinah ke Mekah untuk haji. Awalnya 4 orang, belum terjadi baiat. Kemudian 4 orang ini berjanji tahun depan musim haji akan datang dengan orang yang lebih banyak. Maka yang datang kemudian 12 orang. Nah, tahun depannya lagi yang datang 73 orang, termasuk 3 wanita. Nah, yang kedua ini, baiatul yang kedua ini diikuti oleh Ubadah bin Samit. Oke, berarti dia termasuk sabiqunal awwalun. Islamnya di awal-awal. Kemudian yang terakhir adalah Maslamah bin Mukhlid namanya. Ini enggak terkenal sama sekali yang keempat ini. Maslamah bin Mukhlid. Dia juga termasuk orang yang ikut Bai'atul Aqabah. Nah, 4 orang ini oleh Sayyidina Umar dikatakan mewakili 1000 orang. Oleh sebab itu Sayyidina Umar di dalam suratnya mengatakan, ini kepada Amr ya, kepada Amr bin As, ketahuilah bahwa bersamamu ada 12.000 pasukan dan tidak akan terkalahkan 12.000 orang ini karena sedikitnya jumlah mereka. Pasukannya Amr bin As pinten Pak? 4.000. Yang datang dari Sayyidina Umar 4.000. Tetapi di situ ada 4 orang yang mewakili 1.000 orang, sehingga yang datang menjadi 8.000. Ditambah dengan pasukannya Amr bin As, maka jumlah ini menjadi 12.000. Masya Allah. Jadi itu sebuah keyakinan yang dilandasi dengan keimanan, Pak. Masya Allah. Jadi jumlah pasukan Amr bin As 4.000 ditambah dengan 8.000, sehingga jumlahnya 12.000 orang. Nah, para jamaah sekalian, mengetahui pasukan muslimin sedang bergerak ke wilayah Mudzanin, pasukan Romawi yang berada di Mesir kemudian menghadang mereka. Tetapi dengan kecerdikan Amr bin As ini membuat strategi yang dulu pernah dipakai oleh Khalid bin Walid ketika perang Persia. Dia kemudian membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Kalau 12 bagi 3 berarti pinten, Mbak? 4.000-an, okay? 4.000. Tetapi ini bukan 12.000 temenan, okay? 8.000 jumlahnya. Pokoknya bagi 3 ya. Enggak usah dihitung kesuwen, okay? Baik. Kelompok pertama ini bersembunyi di gunung yang namanya Jabal Ahmar. Berarti ini gunung ini warnanya kemerah-merahan. Yang pertama sembunyi di Gunung Ahmar atau bukit lah Pak. Gunung di sana gunung itu di sini namanya bukit. Kalau di sini gunung itu sampai ini wilayahnya sampai lintas kabupaten ya Pak. Nah di sana kecil tok. Kemudian kelompok kedua ini bersembunyi di Sungai Nil yang dekat dengan wilayah Mudzanin tadi. Dan kelompok ketiga ini dipimpin langsung oleh Amr bin As yang bertugas untuk menyerang pasukan yang menghadang mereka. Masya Allah. Maka ketika perang sudah terjadi, kemudian orang-orang atau pasukan yang bersembunyi di Jabal Ahmar ini
kemudian keluar. Dan ini menimbulkan kepanikan tersendiri karena tidak menyangka. Jadi walaupun jumlahnya kecil, tapi kalau nggak disangka, tidak diperhitungkan, ini menimbulkan kepanikan tersendiri. Akhirnya kemudian tanpa berpikir panjang, mereka mundur sampai ke wilayah Ummu Dhanin. Sampai ke wilayah Ummu Dhanin. Berarti dua kelompok pasukan sudah keluar. Yang pertama dipimpin oleh Amr bin As sendiri. Nah, setelah sampai di Ummu Dhanin, keluarlah pasukan yang bersembunyi di Sungai Nil. Masya Allah. Maka mereka semakin panik, Pak. Dan tidak ada satu kata lagi kecuali melarikan diri. Akhirnya mereka melarikan diri menuju ke benteng yang mereka anggap kokoh, yaitu benteng namanya Babylon. Benteng Babylon. Masya Allah. Demikianlah para jamaah sekalian, pasukan muslimin memperoleh kemenangan. Allah melindungi mereka dengan mengilhamkan strategi-strategi perang yang jitu kepada panglima pasukan muslimin yang mampu mencerai-beraikan musuh, walaupun jumlahnya tidak banyak. Nah, tidak lama setelah itu, setelah tinggal di Ummu Dhanin tadi, kemudian mereka melakukan pengejaran. Kemana Pak kira-kira? Yang melarikan diri tadi kemana? Benteng Babylon. Mereka melakukan pengejaran ke benteng Babylon. Kemudian mereka mengepung dengan jangka waktu yang cukup lama. Mungkin kalau kita sudah pegel, Pak. Selama 7 bulan. Bayangkan Pak, ngepung benteng, gak lapo-lapo, selama 7 bulan. Ini kalau tidak sabar, ya mulai aja, meneng tok. 7 bulan, Pak. Masya Allah, betapa sabarnya mereka itu, Pak. Maka sabar ini sering digunakan oleh panglima untuk memberikan semangat. Bersabarlah, bersabarlah. Nah, dalam rentang waktu itulah, Maukukis mengutus seorang utusan kepada Amr bin As untuk mengajak damai. Tetapi seperti biasanya sebelum damai ditawari 3 hal, Pak. Napa mawon? Islam, yang kedua bayar jizyah atau pajak, dan yang ketiga adalah perang. Masya Allah. Lalu ini kan sudah minta damai, berarti pilih yang keberapa Pak? Minta damai itu. Yang kedua bayar pajak. Tetapi ketika Maukukis ini bersurat kepada Heraklius, atasannya, Heraklius ini ketika membaca surat daripada Maukukis yang ingin damai, ini wajahnya langsung merah, Pak, karena menahan marah. Maka setelah itu Heraklius kemudian memanggil Maukukis untuk menghadap di mana? Heraklius itu di mana Pak tempatnya? Di Konstantinopel. Mboten Jamaah Al-Hidayah mboten Sumerep Pak, Konstantinopel niku napa? Ini Jamaah Al-Hidayah nggih Sumerep ya. Jadi Maukukis ini disuruh menghadap ke Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul, Turki itu. Maka setelah sampai di hadapan Heraklius, ini langsung dihamuk Pak, langsung dihajar dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan. Setelah itu Maukukis kemudian diasingkan. Masya Allah, raja diasingkan. Ini hukuman bagi Maukukis karena mau berdamai dengan pasukan muslimin. Pemimpin model apa ini? Wong belum perang wis mau berdamai. Seharusnya ya pemberani. Kita kira-kira begitu maksudnya. Masya Allah. Maka kemudian setelah 7 bulan Pak, 7 bulan pengepungan, di waktu yang sangat lama ini, Zubair bin Awam mengatakan, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku kepada Allah.
Aku berharap dengan itu Allah akan memberikan kemenangan kepada pasukan muslimin. Masya Allah. Ini adalah pernyataan yang sama, yang mirip dengan pernyataan Ikrimah bin Abi Jahal, putra Abu Jahal itu, ketika terjadi perang Yarmuk. Jadi pasukan muslimin terdesak, kemudian Ikrimah mengatakan, siapa yang ikut saya? Siapa yang mau menjadi martir? Siapa yang mau mati duluan ikut saya? Maka 200 orang ikut Ikrimah ini, Pak, menjadi martir. Maksudnya itu pasti terbunuh gitu ya, pasti terbunuh. Nah, yang dikatakan oleh Zubair juga demikian, saya rela mati demi kemenangan kita. Maka kemudian pasukan ini bergerak menuju ke benteng ya, di malam hari. Kemudian yang pertama kali menaiki benteng, ini kan risikonya tinggi, Pak, naik benteng. Pasti di atasnya ada penjaga. Yang pertama kali naik adalah Az-Zubair bin Awam dengan pesan, ketika nanti saya sudah meneriakkan takbir di atas benteng, maka kalian segera menuju ke benteng dan berusaha untuk menjebolnya. Masya Allah. Maka ketika Zubair sudah di atas, sudah menaruh tangga-tangga itu, biasanya dari tali sama kayu itu, Pak, ya, taruh tangga, kemudian dengan berteriak, Az-Zubair bertakbir, lalu diikuti oleh gema takbir yang bergemuruh, ribuan orang, Pak, ya, bergemuruh. Nah, ketika mendengar takbir ini, Pak, ini kan lagi tidur ini, malam hari. Pasukan Romawi mengira bahwa itu sudah berada di dalam benteng, sehingga kemudian mereka terpikir untuk melarikan diri. Mereka kemudian melarikan diri, Pak, dari dalam benteng. Maka tanpa pikir panjang, pasukan muslimin kemudian langsung merangsek menuju ke benteng dan berusaha membuka pintu benteng. Nah, di dalam benteng mereka mendapati pasukan Romawi yang tidak sempat melarikan diri, baru bangun tidur, golek-golek barang belum ketemu, wis pasukan muslimin sudah masuk. Masya Allah. Jadi inilah penaklukan benteng Babylon. Nah, ketika pasukan muslimin sudah berada di dalam benteng semua, kemudian Amr bin As ini membuat keputusan, yaitu mengambil jalan damai dengan syarat pasukan Romawi yang masih tersisa di dalamnya hanya diperbolehkan meninggalkan benteng dengan membawa bahan makanan untuk beberapa hari saja. Yang lainnya tidak boleh dibawa. Lumayan, Pak, tidak langsung dieksekusi, tetapi diberi kesempatan untuk meninggalkan benteng dengan membawa bahan makanan. Masya Allah, ini luar biasa. Nggak ada perang yang seperti ini selain Islam. Lalu benteng, kemudian peralatan benteng, kemudian apa malih, Pak? Amunisi yang berada di benteng. Maka kemudian semuanya dirampas menjadi barang ghanimah bagi pasukan muslimin. Masya Allah. Nah, setelah itu kemudian benteng itu diratakan, Pak, dihancurkan, termasuk menara-menara pengintai itu dihancurkan, sehingga kemudian benteng itu takluk di pasukan muslimin. Nah, yang terakhir, setelah itu pasukan muslimin mengistirahatkan diri selama beberapa bulan. Kemudian Amr bin As meminta izin kepada Sayyidina Umar untuk melanjutkan penaklukan ke kota Alexandria. Alexandria ini berada di tepi laut namanya Mediterania, gitu, Pak. Kalau di sini Mediterania ini apa? Perumahan. Masih ingat, Pak? Mediterania. Lalu bagaimana kisah penaklukan Alexandria akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.